9 itu kita akan membahas tentang nation and nationalism, bangsa ya dan nasionalisme. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang politik dan hak asasi manusia gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang nation and nationalism. Saya akan share screen sebentar. Iya, oke. Apakah sudah terlihat? Ini belum kelihatan ya. Ini semoga sudah terlihat ya, teman-teman ya. Formatnya begini, sebentar. Hmm. Oke, saya lanjutkan. Jadi semoga PowerPoint saya sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata nation atau bangsa gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa bangsa atau nation itu berbeda dengan state. Kan kemarin kita juga sudah belajar tuh konsep state dan unsur dari state atau negara gitu kan. Unsurnya harus ada wilayahnya, harus ada kedaulatan, harus ada pemerintahan yang sah gitu ya. Nah, kalau nation ini adalah bangsa kan kalau dalam bahasa Indonesianya bangsa. Nah, apa itu bangsa gitu ya? Nations from the Latin nasi meaning to be born are complex phenomena that are shaped by collection of factors, sorry. Nah, jadi bangsa ini adalah group of people, sekumpulan orang gitu ya di satu wilayah yang mereka itu terikat dengan sejarah yang sama gitu ya, kultur atau budaya yang sama, tradisi yang sama yang membuat mereka itu punya identitas sendiri, punya self identity dan mereka mengenali identitas itu sebagai apa ya, kebanggaan mereka ya, sebagai eh, nama jati diri mereka gitu ya. Jadi kalau bangsa itu tidak selalu eh, apa ya, bangsa itu tidak selalu dikaitkan dengan ikatan politis gitu. Misalnya kayak harus ada kewarganegaraannya gitu ya. Jadi harus punya KTP misalnya gitu. Enggak gitu. Jadi sebelum ada kewarganegaraan tuh kita manusia tuh mengenal diri kita tuh sebagai bangsa karena tadi melihat ada keterikatan, kesamaan bahasa, agama gitu ya, misalnya sejarah, tradisi. Nah, kemudian itu semua secara natural tuh membentuk komunitas di antara mereka, gitu kan? Nah, itu adalah bangsa, gitu. Nation is not a state, ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian what is the difference between nation and ethnic gitu kan? Mungkin muncul pertanyaan, Bu, kalau misalnya nation atau bangsa itu tidak harus mereka yang terikat secara politis, kemudian mereka nanti punya, let's say punya KTP kayak warga negara gitu ya. Berarti apa bedanya sama etnis? Nah, bedanya adalah kalau etnis dia itu lebih menekankan pada komunal identitas yang eh, apa ya namanya, punya nilai sejarah, punya nilai eh, budaya yang mereka banggakan sekali gitu ya. Jadi lebih menekankannya pada identitas budaya gitu, bukan identitas politis. Itu kan kalau etnis, jadi budayanya lebih ditekankan di situ ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ethnic group undoubtedly pose a communal identity and a sense of cultural pride. Ya, ada cultural pride di situ. But unlike a nation, it lacks of collective political aspiration. Jadi nggak sama seperti bangsa. Kalau nation itu dia aspirasi politiknya itu terbatas, gitu ya. Dan eh, di beberapa eh, perdebatan gitu ya, sering melihat bangsa dengan etnik ini sama gitu ya. Tapi kalau saya dan berdasarkan
buku-buku yang sudah saya baca dari bukunya Andre Heywood, bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik juga gitu ya, itu bangsa dan etnik itu dibedakan. Etnik itu seperti skop lingkup yang lebih kecil gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara nation atau bangsa kan kita nanti akan masuk ke pembahasan nationalism gitu ya. Nasionalisme. Kayaknya teman-teman tuh sering banget ya kita ini ya disuruh punya jiwa nasionalisme gitu kan. Harus bayar pajak ya, bayar pajak itu adalah bukti kamu punya jiwa nasionalisme gitu. Harus pakai produk Indonesia, kamu punya dengan menggunakan produk Indonesia itu menunjukkan kamu punya jiwa nasionalisme semacam itu. Nah, apa itu sebenarnya nasionalisme gitu ya? Teman-teman bisa merasakan itu, tapi mungkin teman-teman untuk menjelaskannya itu untuk membuat konsep yang abstrak itu menjadi mudah dipahami itu butuh effort gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai dari sejarah nasionalisme itu sendiri. Ini ada foto bapak-bapak tua di sini, itu namanya Johann Gottfried Herder, ya. Beliau itu merupakan filosofer yang dia itu apa namanya ya? Pemikirannya itu berawal dari abad pencerahan juga gitu ya, sejalan dengan pemikiran Montesquieu, Immanuel Kant gitu kan. Dan dia itu mulai memperkenalkan nasionalisme itu dari konsep Volkes gitu ya. Jadi dia melihat, oh kok ada ya orang-orang itu punya spirit yang sama gitu ya. Dia tuh berawal dari identitas organik, komunitas yang kemudian mereka itu punya rasa sama rasa apa, punya perasaan apa ya namanya, punya perasaan eh, sepenanggungan, senasib sepenanggungan gitu dan mereka tuh punya spirit yang sama untuk memajukan budaya mereka, memajukan komunitas mereka, memajukan bahasa mereka gitu ya. Nah, itu berawal dari situ itu dia menyebutnya Volkes gitu ya. Nah, jadi bagi Herder, nationalism therefore amounts to form of culturalism that emphasize an awareness and appreciation of national tradition and collective memories. Nah, kemudian Volkes ini, si Johann Gottfried ini juga melihat konsep Volkes ya, mengembangkan konsep Volkes ini karena dia melihat, oh ini orang-orang ini karena punya spirit yang sama, spirit ingin memajukan budayanya, sejarahnya, bahasanya, gitu ya, dan punya latar belakang sejarah yang sama, dan mereka tuh punya pride, punya kebanggaan atas sejarahnya. Dia tuh punya pride merasa bahwa mereka tuh bangsa yang besar, gitu kan, bangsa yang punya identitas, bangsa yang civilized, yang beradab, gitu ya, dan pride itu yang membuat mereka itu punya spirit yang sama untuk terus menjaga itu. Nah, itulah nasionalisme gitu. Nah, jadi mereka ketika mereka menekankan pada awareness ya, awareness kemudian mengapresiasi tradisi mereka, kemudian kolektif memori mereka di masa lalu ya, itu adalah nasionalisme, bentuk nasionalisme gitu ya. Tidak harus serta-merta tentang hak-hak politis gitu ya. Tapi lebih kepada tadi spirit untuk memajukan bangsanya, spirit untuk mengenang sejarahnya, membawa nama besar sejarahnya itu adalah nasionalisme gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat nasionalisme ini ada dua jenis ya. Yang pertama cultural nationalism ya, yang kedua adalah political nationalism. Nah, kita lihat yang kultural nasionalisme. Kalau kultural nasionalisme ya dari kata kultural kan budaya gitu ya. Itu mereka punya kecenderungan untuk mengafirmasi budayanya, kemudian berangkatnya dari eh, kebanggaan akan budayanya, kemudian identitas budaya yang dikuatkan, dan mereka selalu meromantisasi budaya sebuah bangsa. Nanti misalnya ada unsur-unsur mitis, unsur magis, misalnya kayak orang Jawa itu sepanjang sejarah itu kan dilihat sebagai pemimpin gitu ya kan, kerajaan-kerajaan besar ya seperti Majapahit itu kan orang Jawa gitu ya. Nah, itu nanti dibawa tuh ke dalam kultural nasionalisme itu, bisa dimasukkan tuh ke dalam kultural nasionalisme itu gitu ya. Jadi eh, sifatnya itu lebih menekankan pada kebanggaan akan budaya ya. Typically, it's a bottom-up form of nationalism that draws more on popular ritual, tradition, and legends than on elite. Jadi,
nuansanya itu atau pergerakannya itu bottom up dari bawah gitu ya, dari bawah, dari kalangan apa akar rumput ya, dari rakyat yang rakyat ini sudah menyimpan cerita kan, punya cerita tentang sejarahnya, jati dirinya, legendanya, tradisinya gitu ya. Nah, itu yang membentuk kultural nasionalisme itu seperti itu gitu. Tidak hanya di Jawa ya, mungkin contoh lain adalah Welsh, bangsa Welsh itu di Inggris gitu ya. Eh, Mereka merasa berbeda dengan eh, orang Inggris lainnya gitu karena mereka punya apa ya, punya punya sejarah yang menurut mereka itu sangat berbeda dan punya jati diri yang berbeda gitu ya. Itu Welsh nationalism. Kemudian masih banyak lagi ya seperti Black nationalism in the USA, kemudian West Indies dan banyak lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah political nationalism. Nah, kalau political nationalism ini dari namanya, kalau tadi kan kultural, ini politik. Kalau yang tadi lebih menekankan nasionalisme atau kebanggaannya pada budaya, ini menekankan pada politis, mengikat gitu ya, identitas politik yang mengikat. Seperti diikat oleh apa? Ya, seperti bukti kewarganegaraan yang sah, KTP misalnya gitu ya, itu political nationalism. The view that nations are essentially political entities emphasize civic loyalties and political allegiance rather than cultural identity. The nation is thus a group of people who are bound together primarily by shared citizenship, regardless of their cultural, ethnic, and other loyalties. Nah, kalau political nationalism ini dia ditekankannya pada aspek legal binding seperti kewarganegaraan. Ya, bukti kewarganegaraan itu apa? KTP gitu kan. Semacam kalau kita bilang yang cultural nationalism itu tadi tidak ada eh, membershipnya gitu. Yang penting mereka punya kesamaan sejarah. Tapi kalau political nationalism itu sebaliknya, justru bisa jadi mereka berakar dari sejarah yang vibrant, yang berbeda, latar belakang yang berbeda, etnik yang berbeda, tapi mereka disatukan dalam satu ikatan politis, ya, ikatan kewarganegaraan itu gitu. Nah, ini bisa di tracing ya, sejarah political nationalism ini bisa di tracing dari eh, J.J. Rousseau gitu ya. J.J. Rousseau itu kan dulu dia melawan eh, Raja Prancis ya pada saat itu ya, makanya muncul revolusi Prancis gitu kan, dan dia ingin bahwa manusia di wilayah itu, masyarakat di wilayah itu hidup dengan dignity. Nah, nanti kita masuk ke hak asasi manusia juga kan. Jadi cara menjaga dignity itu lewat apa? Ya, lewat political nationalism ini gitu ya. Jadi masyarakat yang ada di dalam itu ya harus apa namanya ya, harus punya loyalty terhadap citizenship-nya, terhadap warganegaraannya, terlepas apapun bangsa mereka gitu ya. Jadi bukan kultural yang ditonjolkan, tapi adalah ikatan politis tadi. Oke. eh, Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian yang mungkin teman-teman perlu lakukan ya ketika membaca atau mempelajari nasionalisme ini, teman-teman kan juga harus melihat dari sudut pandang yang kritis ya. Sampai sejauh mana nasionalisme ini akan berkontribusi untuk kemajuan gitu kan. Apakah nasionalisme ini yang paling dibutuhkan atau jangan-jangan nasionalisme ini at some point dia akan menjadi isu, akan menjadi permasalahan gitu ya. Kapan dia akan menjadi permasalahan? Ya, ketika dia berubah menjadi xenofobia. Ya, jadi ketika dia itu menjadi nasionalisme yang ekstrim, ya, apalagi kalau dalam konteks kultural nasionalisme. Kultural nasionalisme itu kan budayanya dia, etnisnya dia yang dia tonjolkan ya, ada sense of apa namanya, eh, bukan egosentris, ada sense of apa ya namanya, eh, rasisme gitu ya, karena merasa bahwa dirinya adalah etnis yang paling bagus, bangsa yang paling bagus ya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya cukup challenging gitu ya. Cukup challenging di satu sisi ya, mereka akan memperjuangkan kemajuan bangsanya itu, kemajuan etnisnya. Nah, tapi di sisi lain, nah ini akan berdampak pada
apa ya namanya, masalah persatuan yang lebih serius itu. Karena masing-masing kan tadi kalau misalnya etnis, kultural, nasionalisme masing-masing etnis punya pride akan etnisnya sendiri gitu ya. Dan akhirnya kepentingannya itu terkotak-kotakkan ya di antara etnis-etnis itu saja gitu ya. Begitu juga kalau kita bicara political nationalism yang terikat oleh identitas kewarganegaraan itu. Kemudian bagaimana kita melihat isu global yang harus diselesaikan secara kolektif bersama ya, we are as a global citizens gitu kan. Kalau nasionalismenya itu menjadi nasionalisme yang sempit, yang ekstrim, seolah-olah hanya kepentingan bangsanya dia sendiri, hanya kepentingan bangsa Indonesia sendiri gitu misalnya. Padahal realitanya ya apalagi kita di HI di era globalisasi ini kan kita juga harus melihat banyak sekali isu-isu yang berkelindan gitu. Kita tuh nggak ada di ruang yang vakum ya, yang seolah-olah cuman bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Tapi kan kita tuh berada di ruang yang berkelindan ya antar satu sama lain. Sistem ekonominya saling terintegrasi gitu kan. Kemudian menghadapi masalah lingkungan, climate change itu juga nggak bisa kita sendirian, harus ada collective action. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya kemudian kita punya nasionalisme yang sempit, ya kita hanya mementingkan national interestnya kita sendiri saja, yang penting Indonesia aja gitu ya, itu kan nanti akan menghambat gitu ya, akan menghambat tercapainya apa namanya ya, tercapainya solusi untuk masalah yang lebih besar lagi yang emang membutuhkan collective action gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sini. When nationalism is a product of social dislocation and demographic change, it often has insular and exclusive character and can become a vehicle for racism. Ya, jadi hati-hati. Nasionalisme ya yang terlalu ekstrim itu akan bisa berubah menjadi xenofobia. Nah, xenofobia ini kendaraan paling ampuh untuk gerakan resistem ya. Jadi kebanggaan yang terlalu berlebihan terhadap rasnya, terhadap etnisnya, terhadap bangsanya, warga negaranya, ya, terhadap sejarah masa lalunya misalnya gitu ya bahwa dia bangsa yang besar itu harus hati-hati, harus ada batasannya karena kalau tidak ada batasannya dia bisa berubah menjadi xenofobia ya dan dia bisa mengancam apa ya mengancam persatuan yang lebih besar lagi gitu ya. The aggressive phase of nationalism first appeared in the late 19th century as European powers indulged the scramble for Africa in the name of national glory and their place in the sun. Nah, ini saya kasih selain ini ada contoh yang mungkin teman-teman akan lebih familiar yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler itu kan sangat punya sense of pride ya terhadap bangsanya ya, bangsa Arya ya. Orang Jerman asli itu ya bangsa Arya. Mereka merasa bahwa selain bangsa Arya atau bangsanya mereka itu adalah kaum-kaum yang buangan gitu ya, tidak pantas untuk mendapatkan dignity atau kehormatan gitu. Jadi sangat bahaya gitu kan kita lihat sendiri bahwa Hitler sampai membuat concentration camp dan membuang atau mengeksekusi ya banyak orang Yahudi di situ karena Yahudi dianggap kaum buangan ya, dianggap kaum rendahan ya, dibuang dijadikan eh, apa namanya ya bahan bakar di concentration camp tersebut gitu kan. Nah, itu kan semuanya berawal dari nilai-nilai nasionalisme ekstrim yang ditanamkan secara berlebihan. Nah, jadi kalau di dalam HI itu teman-teman nanti juga akan diminta dilihat bagaimana sih eh, kita mengelola nilai nasionalisme ini ya tanpa kita melepaskan identitas kita sebagai global citizens gitu ya. Karena identitas sebagai global citizens ya itu juga penting untuk bisa menyelesaikan isu-isu di level global ya apalagi buat pemerintah gitu ya kalau pemerintahnya hanya fokus pada self interest ke dalam doang nggak melihat eksternalnya padahal kenyataannya negara ini saling berkelindan nah itu akan menjadi problem ya mungkin itu untuk nationalism nation dan apa tadi ya eh, xenofobia gitu ya untuk selanjutnya kan kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan politik ya. Eh, Nanti saya akan bikin sesi yang berbeda. Untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.